Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gudang penyimpanan properti dari sebuah perusahaan event organizer di Palembang ludes terbakar. Polisi bongkar sindikat penimbun solar yang melibatkan petugas SPBU di Kota Palembang. Ratusan liter solar disita. Nyaris sepekan banjir menerjang Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali belum surut juga. Warga kini mulai terserang penyakit. Sebuah video viral di media sosial tentang warga yang mengeluh karena diduga telah dicurangi saat mengisi BBM di sebuah SPBU di kawasan Jalan Gubernur Haji Bastari, Kota Palembang. Ia menduga SPBU tersebut mengisi tidak sesuai takaran dengan nilai uang yang dibayarnya. Pihak SPBU membantah telah melakukan kecurangan tersebut. Pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Gubernur Haji Bastari, seberang Ulu 1 Palembang ini membantah melakukan kecurangan seperti dalam sebuah unggahan video yang viral di media sosial. Untuk membuktikan tuduhan tersebut, pihak SPBU melakukan uji tera dispenser BBM jenis Pertalite ke tangki yang digunakan sebagai alat ukur. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui batas toleransi SPBU yang dikeluarkan dari nozzle. Pihak SPBU mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan kepada pihak Pertamina jika ditemukan adanya kecurangan di SPBU mereka. Selama ini mereka mengaku memberikan pelayanan kepada konsumen sesuai dengan standar operation procedure atau SOP yang berlaku. 50 tidak naik, itu tuh bukan di sini baik, mungkin di SPBU lain juga mungkin ada terjadi. Itu tidak diomongkan. Untuk takarannya sudah kita uji tadi, berarti kan udah benar. Nah, untuk kejelasannya langsung ke Pertamina tidak masalah. Nah, untuk kesalahan di mobil, kita tidak mungkin ngomong ke salah di mobil, tidak mungkin diterima. Ya kan, dari pihak SPBU tidak mungkin ngomong ke salah mobil. Nah, banyakan konsumen tidak terima. Itu kebanyakan juga dari full pumpnya belum naik. Dari full pumpnya belum naik. Apabila langsung diisi lagi, biasanya naik 2 batang atau 3 batang, begitu diisi lagi langsung naik 5 batang biasanya. Itu apalagi yang digital. Apakah ada terkait dengan kenakalan dari pihak karyawan sendiri masalahnya? Oh, kalau untuk kenakalan kita selalu pantau, Pak. Selalu kita pantau. Kalau memang tidak terisi atau nozzle-nya nyangkut, itu kita ngomong ke nyangkut. Kasus dugaan kecurangan ini mencuat setelah video pernyataan seorang perempuan yang mengaku kecewa saat mengisi BBM di SPBU Jalan Gubernur Haji Bastari Palembang viral di media sosial. Perempuan tersebut mengaku mengisi BBM Rp50.000, namun ampere atau tanda volume BBM di mobilnya hanya naik 1 garis, kemudian turun kembali. Saat kembali mengisi BBM di SPBU lain sebesar Rp60.000, ampere BBM di mobilnya naik sebanyak 5 garis. Dedi Erensyah melaporkan dari Kota Palembang. Sementara Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan mengungkap sindikat penimbun BBM bersubsidi jenis solar yang melibatkan petugas SPBU. Sindikat ini menggunakan puluhan kode barcode My Pertamina untuk dapat melakukan pengisian secara berulang dengan menggunakan mobil yang telah dimodifikasi tangkinya untuk menampung ribuan liter BBM jenis solar. Penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar marak terjadi di SPBU di Sumatera Selatan. Ironisnya, petugas SPBU diduga ikut terlibat dalam kejahatan ini. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel mengungkap kasus penyalahgunaan solar yang terjadi di SPBU kawasan Tanjung Api-Api, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Aparat menangkap 2 orang tersangka, masing-masing HC, sopir pengangkut solar, dan IZ, petugas SPBU. Keduanya ditangkap saat melakukan pengisian solar di sebuah kendaraan modifikasi yang di dalamnya terdapat tangki berukuran besar. Pengisian itu dilakukan berulang kali dengan menggunakan 24 barcode My Pertamina, di mana 100 liter per barcode-nya.
Menurut salah satu tersangka kepada polisi, seluruh petugas di SPBU tersebut terlibat kejahatan ini dengan imbalan 2 juta rupiah per hari untuk 8 orang. Sedangkan sang sopir mengaku pengambilan solar ini atas perintah dari HD yang kini masih diburu petugas. Di lapangan, kemudian di sana, di TKP, di SPBU tersebut, dilihat ada aktivitas yang mencurigakan, ada sebuah mobil yang dipantau mengisi berulang-ulang, mengisi BBM berulang-ulang. Kemudian saat dipastikan bahwa telah berulang melakukan pengisian BBM, polisi mengamankan 298 liter solar dari tangki berkapasitas 1.000 liter. Kedua tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman 6 tahun penjara serta denda 60 miliar rupiah. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Kita beralih ke informasi lainnya, banjir di Kabupaten Pali tidak hanya merendam ratusan rumah warga, namun juga melumpuhkan jalan lintas Kabupaten Pali, Lubuk Linggau. Akibatnya, kendaraan tidak dapat melintas hingga terjadi antrean panjang. Sementara korban banjir mulai mendapatkan bantuan dari Polres Pali. Banjir masih merendam ratusan rumah warga di 10 desa Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Sejumlah warga pun kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari sehingga mulai berdampak terhadap perekonomian mereka. Bantuan berupa paket sembako pun diberikan Polres Pali dengan mengunjungi rumah warga korban banjir dengan menggunakan perahu. Banjir kali ini tidak hanya merendam permukiman warga, namun juga melumpuhkan jalan lintas Kabupaten Pali, Lubuk Linggau. Ketinggian banjir mencapai 1 meter hingga membuat kendaraan tidak dapat melintas sehingga terjadi antrean panjang. Warga diimbau untuk mencari jalan alternatif karena diperkirakan ketinggian banjir akan terus meningkat. Hari ini karena akibat curah hujan yang cukup tinggi, aliran Sungai Pabil meluap hingga menggenangi jalan 1 meter tingginya. Oleh karena itu, pengguna jalan penghubung antara Lubuk Linggau dan Pali silakan untuk mencari jalan alternatif lain. Untuk sementara jangan melintasi jalur penghubung yang melintas Pali. Banjir di Kecamatan Tanah Abang ini kembali meninggi setelah wilayah tersebut kembali diguyur hujan deras pada Rabu malam. Warga diimbau untuk tetap waspada mengingat curah hujan di wilayah tersebut masih cukup tinggi. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Masih terkait musibah banjir di Kabupaten Pali, kondisi air yang kotor membuat warga mulai terserang penyakit. Warga juga kesulitan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Musibah banjir masih merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali pada Rabu siang. Meski banjir belum menunjukkan tanda-tanda akan surut, namun warga masih bertahan di rumah mereka. Debit air kembali meningkat dengan ketinggian 1,7 meter seiring dengan meluapnya Sungai Lematang. Banjir yang tak kunjung surut ini membuat warga mulai terserang penyakit. Warga beramai-ramai mendatangi 2 posko kesehatan yang didirikan oleh pemerintah setempat. Selain gatal-gatal, warga juga mengeluhkan diare serta mual. Sudah kami obat-obatan sudah kami tambah semua, dan tadi sudah kami pantau ada beberapa pasien yang sudah kami kunjungi. Alhamdulillah pasiennya sudah mendapatkan obat-obatan yang cukup memadai. Kalau penyakit apa yang paling? Kalau yang paling banyak penyakit untuk sementara waktu belum naik terlalu tinggi drastis. Untuk sementara ya palingan gatal, sakit perut dan diare seperti itulah Pak. Antisipasi ya Pak ya? Himbauan kita Pak dari kesehatan Pak. Nah, himbauan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pali dan terkhusus untuk Curup ya tetap jaga kesehatan, cuci tangan, PHBS tetap dijaga karena Warga juga saat ini kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Data pemerintah setempat menyebutkan lebih dari 400 keluarga di 10 desa di Kecamatan Tanah Abang ini terdampak banjir. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.